Salam jumpa lagi dari saya, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan kembali untuk membuat video pembelajaran untuk mata pelajaran administrasi umum, program keahlian perhotelan dan pariwisata. Nah, kita lanjut saja. Jadi untuk kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menerapkan pembuatan dokumen di dalam komputer. Nah, untuk materi pembelajaran, ruang lingkup komputer, dan sistem Microsoft Office. Ya, kita lanjut pada materinya, yaitu pembuatan dokumen di komputer. Nah, perlu adik-adik sekalian tahu, dokumen merupakan sebuah tulisan penting yang memuat informasi. Adanya perkembangan teknologi, pembuatan dokumen dapat dilakukan dengan cara komputerisasi. Jadi di era yang modern sekarang saat ini, dokumen sudah banyak digunakan dalam pembuatannya di media komputer. Next, pengertian komputer. Komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengelola data dalam perangkat elektronik untuk membentuk sistem secara otomatis. Berikut peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu alat komunikasi yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Nah, berikut ini peran komputer sebagai alat komunikasi. Yang pertama adalah mengirim email. Yang kedua, install server fax jaringan atau perangkat lunak fax pada komputer yang memerlukan kemampuan fax. Yang ketiga, buat kehadiran web untuk perusahaan melalui situs sendiri. Yang keempat, itu ada jaringan sistem telepon perusahaan dengan Voice over Internet Protocol atau VoIP. Dan yang terakhir, yang kelima adalah video conference. Manfaat komputer untuk bisnis. Nah, seperti adik-adik ketahui, di dunia yang era modern yang canggih saat ini, komputer menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk pelaksanaan bisnis, ya. Baik itu secara online, ya. Nah, di sini komputer memiliki peranan yang sangat penting dalam bisnis. Komputer digunakan untuk menyelesaikan tugas yang berbeda dalam bisnis. Penggunaan komputer dalam bisnis telah mengubah cara kebanyakan bisnis untuk beroperasi. Nah, komputer dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam bisnis. Perlu adik-adik sekalian ketahui, komputer memiliki keterbatasan dan harus digunakan untuk melayani misi bisnis. Nah, di sini harus ada yang namanya proses, ya. Jadi dalam bisnis itu ada proses. Nah, adik-adik kita pergi ke berikutnya, keuntungan komputer. Nah, keuntungan komputer untuk bisnis yang pertama masuk pada penyimpanan data. Yang kedua, pendidikan, ya. Nah, banyak perusahaan menggunakan komputer sebagai alat pelatihan di tempat kerja. Nah, baru ada penelitian. Sebuah komputer dapat digunakan untuk melakukan penelitian bisnis di internet. Ada juga akuntansi, dapat digunakan untuk melakukan penelitian bisnis, ya. Untuk akuntansi, sebuah akun berhubungan dengan fakta dan angka. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, membuat dan mengedit dokumen bisnis. Yang ketujuh, transfer informasi. Terus yang kedelapan ada komunikasi. 9 ada manajemen perkantoran. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Nah, kita pindah pada materi berikut adalah pengertian dari komputer, ya. Nah, seperti yang diketahui, ya, komputer merupakan salah satu, ya, memiliki peran besar dalam kehidupan. Nah, seperti memfasilitasi email, fax, konferensi video, dan sebagainya.
Nah, jadi di sini komputer ya, pengertian dari komputer merupakan sebuah alat yang multifungsi yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan, baik orang muda maupun orang tua. Komputer juga sudah banyak digunakan untuk berbagai bidang pekerjaan. Nah, ini dia. Komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengelola data dalam perangkat elektronik untuk membentuk sistem secara otomatis. Nah, peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, manfaat komputer. Nah, seperti yang kita ketahui, manfaat komputer untuk bisnis ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi, untuk bisnis ya, memiliki peranan yang sangat penting dalam bisnis. Komputer digunakan untuk menyelesaikan tugas yang berbeda dalam bisnis. Jadi kita mereview lagi ya, karena materinya sangat singkat. Nah, keuntungan juga tadi yang saya sudah jelaskan, penyimpanan data, pendidikan, penelitian ya. Nah, ada komunikasi. Ya, itu dia materi singkat dari saya. Kiranya materi ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk pengembangan video pembelajaran di kompetensi dasar berikutnya. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa lagi.